Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam. Kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran 2, tema 1, subtema 3. Yuk kita simak materinya bersama-sama. Walaupun kita belajar dari rumah masing-masing, kita selalu meningkatkan literasi kita agar kita menjadi pribadi yang terpelajar. Kita lanjut untuk menyimak materinya. Cakupan materinya yaitu nanti kita akan belajar mengenai penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita sudah belajar, harapannya kita bisa mengulangi kembali agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar mengenai mewarnai atau mendekorasi patung. Yuk, bagaimana materinya? Kita simak. Yang pertama berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita kemarin kan sudah belajar mulai dari sila yang pertama hingga sila yang kelima. Kali ini kita akan bermain dengan menghubungkan antara pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sila yang keberapa kira-kira. Mulai yang pertama ada sila ketuhanan yang maha esa, kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut untuk bermain menghubungkan. Ada 5 poin dan ada 5 sila. Kira-kira untuk pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dulu yang pertama. Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Yang kedua, menghargai karya orang lain. Kemudian tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Kemudian nomor 4, menghormati teman saat beribadah. Dan yang terakhir, bangga saat mengenakan batik. Yuk, kami beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda. Inti dari pengamalan ini adalah saling tolong-menolong ya. Jadi kira-kira sila yang keberapa? Mari kita urutkan yang pertama. Ini sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mari kita perhatikan terlebih dahulu untuk yang pertama. Oke, berarti benar sekali sila yang kedua. Kemudian untuk yang nomor 2 ini, menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain termasuk sila yang keberapa ya kira-kira? Iya, betul sekali. Sila yang kelima. Nah, kemudian untuk yang ketiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi tentunya berkaitan dengan musyawarah. Jelas sekali sila yang keempat. Kemudian menghormati teman saat beribadah, jelas ini sila yang ke-1 atau pertama. Kemudian tinggal satu ini, bangga saat mengenakan batik, merupakan wujud dari cinta tanah air atau nasionalisme. Tentunya sila yang ke-3. Nah, demikian untuk permainan menghubungkan ini. Semoga bisa menambah wawasan berkaitan dengan penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita refleksi dulu yuk. Ada sebuah bacaan berkaitan dengan pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya bacakan. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Kira-kira
dari cerita Lina dan kucingnya, pengamalan sila yang keberapa ya? Iya, yang dapat kita petik adalah tentang tolong-menolong. Jadi, masuk kepada iya, sila yang kedua. Bagus, berarti anak sekalian sudah menguasai materi kali ini. Kita lanjut untuk materi yang kedua, mewarnai, mendekorasi patung. Patung yang sudah dibuat oleh anak-anak sekalian, bila sudah praktik membuat patung menggunakan tanah liat, atau sabun mungkin, atau bahkan malam yang sudah dipraktikkan pada pertemuan jauh sebelum ini. Nah, bagaimana cara untuk mendekorasinya? Atau kita bisa refleksi dulu yuk. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang jenis-jenis patung. Ada yang patung setengah badan saja, atau patung keseluruhan, atau hanya bagian-bagian anggota tubuh dari patung. Yuk kita simak bersama mengingat kembali jenis-jenis patung. Yang pertama ada torso. Torso adalah patung yang pembuatannya hanya bagian saja, misal kaki, atau kepala, atau tangan saja. Selanjutnya ada figur, patung yang menggambarkan bagian utuh dari kepala hingga kaki. Kemudian ada baste, menggambarkan bagian kepala sampai dada atau bagian dada saja, mungkin setengah ya, seperempat mungkin. Kemudian kalau bos, patung setengah badan. Nah, jadi misal dari kepala hingga perut, seperti itu untuk jenis-jenis patung. Nah, sekarang kita akan belajar. Setelah patung kita buat, tentunya akan kita hias ya, seperti gambar yang sebelumnya ini. Nah, di sini ada patung yang sudah diberi warna, mulai dari rambutnya, kemudian ada bagian bawahnya juga kita diberi warna agar menarik. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama kita siapkan bahan dan peralatannya. Untuk bahan seperti cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai selera kita. Kemudian untuk alasnya kita gunakan koran bekas, kemudian untuk air atau minyak ataupun thinner untuk campuran agar pengencer minyak itu bisa digunakan sesuai keinginan kita. Kemudian patung Nusantara yang telah kita buat atau kita keringkan supaya nanti dasar bisa diberikan pewarna. Kemudian untuk peralatan kita sediakan kuas sesuai ukuran dan palet atau wadah. Misal kita gunakan bekas air mineral. Tempat bekas air mineral itu wadahnya kita bisa buat menjadi palet. Ya, kemudian langkahnya cukup mudah. Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air ataupun thinner ya. Kalau cat minyak kita menggunakan thinner secukupnya. Kemudian aduk dalam palet wadah ataupun bekas-bekas air mineral kita bisa gunakan. Kemudian pastikan patung Nusantara sudah kering sempurna. Kemudian setelah itu kita bisa warnai sesuai selera kita. Demikian untuk cara-cara pembuatan ataupun dekorasi mewarnai patung. Semoga bisa anak praktikan dan bisa dihias. Karena dalam masa pandemi ini kita harus belajar dari rumah, maka anak-anak bisa berkreasi. Nah, kalau bisa nanti juga bisa bernilai jual untuk bisa anak-anak jual dan bisa mendapatkan keuntungan dari karya yang anak-anak buat. Nah, misal seperti ini ya, untuk membuat patung seekor ayam, kemudian anak-anak bisa menghiasnya, kan lebih cantik setelah dikreasikan. Terima kasih, demikian untuk materi pada pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.